Di sini saya mengambil sumber dari PubMed. Nikotin itu adalah amina tersier yang terdiri dari cincin piridina dan pirolidina. Es nikotin yang ditemukan dalam tembakau itu mengikat secara stereoselektif pada reseptor kolinergik nikotinik atau NACHRS. R-nikotin yang ditemukan dalam jumlah kecil dalam asap rokok karena racemasi selama proses pirolisis itu merupakan agonis lemah pada NACHRS. Nikotin itu secara luas diakui sebagai zat psikoaktif yang ditemukan di tanaman tembakau, yang menopang kecanduan tembakau dengan mengikat reseptor asetilkolin nikotinik atau NACHRS. Proses pengikatan ini memfasilitasi pelepasan neurotransmitter seperti dopamin, glutamat, dan asam gamma aminobutyric atau GABA. Dengan demikian, memediasi efek rumit nikotin pada individu yang menggunakan tembakau. Kemudian saya juga mengambil sumber dari jurnal, yaitu ini International Journal of Molecular Science mengenai nikotin ini. Nikotin itu diklasifikasikan sebagai amina tersier yang terdiri dari piridina dan cincin pirolidina. Nikotin itu terutama hadir dalam bentuk es nikotin dan dapat terjadi dalam konsentrasi setinggi 3% pada daun kering tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum, dan pada tembakau Aztec atau Nicotiana rustica yang kurang dikenal, konsentrasi nikotin itu dapat jauh lebih tinggi mencapai kadar setinggi 14%. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur dari nikotin ini. Nah, ini adalah struktur dari nikotin, atau juga ini representasi skematis efek nikotin. Nikotin itu kan amina tersier yang terdiri dari piridina dan cincin pirolidina. Ini merupakan amina tersiernya di mana CH3 itu terikat dengan N. Kemudian ada piridina, ini piridinanya, dan cincin pirolidina, ini cincin pirolidinanya. Es nikotin yang ditemukan dalam tembakau itu secara selektif mengikat NACHR secara stereoselektif. Kompleks NACHR terdiri dari 5 subunit dan terdapat dalam sel neuronal dan non-neuronal. Ini dia 5 subunitnya. Kemudian, meskipun beragam, ini semua subtipe NACHR itu permeabel terhadap ion Na+, terus K+, dan Ca2+. NaCHR dapat berada dalam berbagai keadaan konformasi, termasuk keadaan tertutup, terbuka, dan konduksi, atau diaktifkan oleh pengikatan ligan seperti ACH atau nikotin, serta keadaan tidak peka atau tertutup dan tidak responsif terhadap pengikatan ligan. Ligan fisiologis untuk NaCHR adalah ACH. Ketika ACH atau nikotin atau agonis reseptor itu berikatan dengan reseptor, saluran ion itu akan terbuka, terbuka sebentar memungkinkan aliran kation itu dan mengubah potensial membran yang biasanya mengakibatkan depolarisasi. Saluran tersebut kemudian dapat kembali ke keadaan istirahatnya, tertutup dan responsif terhadap aktivasi, atau memasuki keadaan tidak peka di mana saluran tersebut tidak responsif terhadap ACH, nikotin atau agonis lainnya. Nikotin di metabolisme itu dengan cepat dan ekstensif oleh hati, terutama oleh enzim hati, CYP2A6, dan pada tingkat yang lebih rendah oleh CYP2B6 dan CYP2E1 untuk membentuk kotinin. Kotinin selanjutnya di metabolisme secara eksklusif atau hampir secara eksklusif menjadi trans 3 hidroksikotinin atau 3HC oleh CYP2A6. Oleh karena itu, gugus amina tadi nantinya itu akan berikatan dengan reseptor asetilkolin dan dapat bereaksi langsung ke sistem saraf pusat.